Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa aj'alna min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki ku ana pekeling. Manute sapane wong mata iku mati sapa man wa alaihi lan iku ing atase man salatun utawi salat. Salatu fardin utawi salat fardu lam tugdo mongko ora den kodoi apa salat. Walam tufdalan ora den bayar fidyah apa anhu apa salat anhu saking man. Wa fi qaulana ning dalem siji kaul ana satemene salat tufalu iku den lakoni apa salat anhu saking man. Awaso padha uga wasiat sapa man biya kelawan salat amla utawa ora. Haka nyeritakan hu ing qaul al-Ubadi sapa Imam al-Ubadi an Syafi'i saking Imam Syafi'i li khabarin krana ana hadis bi ing dalem qada wa fa'ala lana gawe bi kelawan qaul as-Subki sapa Imam Subki an badi aqrabi saking sebagian pira-pira kerabat Imam Subki. Jadi kalau ada orang meninggal dia punya hutang salat, maka ada ulama yang berpendapat tidak perlu diqodoi dan tidak perlu dibayar fidyah juga. Ada juga pendapat lain yang mengatakan tuqdo atau tuf'al, jadi diqodoi juga. Jadi pendapat lain ada suatu pendapat kalau ada orang meninggal dia tetap diqodoi. Meskipun pada prinsipnya sholat itu sebetulnya adalah ibadah individu ya. Jadi kewajiban secara individu. Siapa yang berpendapat bahwa sholatnya orang yang sudah meninggal yang punya hutang sholat itu diqodoi atau dilaksanakan meskipun dia berwasiat ataupun tidak, salah satu ulama yang berpendapat adalah Imam al-Ubadi an-Syafi'i. Hakahul Ubadi an-Syafi'i. Li khabarin fi, dasarnya apa? Karena memang ada hadis yang menjelaskan terkait itu. Wa fala bihi Subki an badi aqrabihi. Imam Subki juga melakukan itu, artinya ketika kerabat-kerabatnya Imam Subki ada yang meninggal dan mempunyai hutang sholat juga diqodoi oleh para ahli warisnya atau keluarganya. Wa yu'maru lan den perintah anna Wayu marulan den perintah dusiban sapa bocah cilik zakaron padha lanang unsa utawa wadon ghara mumayyizin kang wis tamyiz bi ansara bayane yen to dadi sapa sopi yakulu iku mangan sapa sopi wasrabulan ngombe sapa sopi wa istanjilan cewek sapa sopi wahdahu halis wijine sopi. Ayat wajib tegese wajib ala kulli man ing atase saben-saben wong ala kulli ing atase saben-saben suwiji min abawi saking pira-pira wong tuwa lorone asobi wa in ala lan senajan sak mendhuwur sumal wasi mongko nuli wong kang den wasiati wa ala maliki qoriki ing atase wong kang anduweni budak ayak murau apa yen to perintah sapa kulin biya kelawan salat ai salat tegese salah walau qadu ana senajan qadu wa bi jami'i syurudi lan kelawan sekabehane pira-pira syarat salat li sab'in krono umur 7 tahun ai ba'da sab'in tegese ing dalem sawise 7 minasini saking pira-pira tahun ai inda tamami tegese ing dalem nalikane sampurnane sabisinin wa in mayyazalan senajan wis tamyiz sapa sobi qabla ing dalem sadurunge sabisinin. Ini berlanjut pembahasannya terkait dengan perintah sholat orang tua terhadap anaknya. Jadi kalau menurut ketentuan fikih, orang tua itu berkewajiban memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat itu dimulainya sejak anak berusia 7 tahun. 7 tahun ke atas.
anak yang 7 tahun itu ada syaratnya. Syaratnya dia harus sudah tamyiz, artinya anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa bersuci dari najis sendiri, bisa cawik sendiri. Jadi 3 hal itu yang menjadi indikator bahwa seorang anak itu sudah tamyiz atau tidak. Jadi bisa makan sendiri, minum sendiri, cawik sendiri. Kalau anak sudah bisa melakukan 3 hal ini, maka dia sudah dianggap tamyiz. Nah, mulai kewajibannya orang tua untuk memerintahkan anak sholat itu pertama dia harus sudah 7 tahun, sempurna 7 tahun. Yang kedua dia sudah tamyiz. Seumpama kok sebelum 7 tahun dia sudah tamyiz, anak tersebut sudah tamyiz, sudah pinter, maka tetap orang tua belum wajib memerintahkan sholat. Tapi seumpama diperintahkan bagaimana? Ya enggak apa-apa. Jadi umur 7 tahun tamyiz itu kan batasan kewajiban. Seumpama sebelum itu orang tua sudah mengajari anak untuk sholat, untuk puasa, ya enggak apa-apa, malah lebih baik. Gitu. Tapi kalau sudah umur 7 tahun maka kewajiban hukumnya menjadi wajib. Artinya kalau ada orang tua punya anak 7 tahun dan sudah tamyiz, dia tidak memerintahkan anaknya, mengajarkan anaknya untuk sholat, maka dia kena dosa. Karena sudah masuk umur yang mana orang tua diwajibkan untuk memerintahkan anaknya. Wayam bagi lan sayuksa ma'a sighatil amri sumultane sigot perintah at-tahdida ing apa iku at-tahdid merdekakan ya. Jadi kewajibannya itu sighatnya, jadi apa? Sighat itu ya perkataannya perintah, tidak sekedar ikhbar. Jadi harus betul-betul perintah. Nak, jong, ayo sholat. Karena sholat itu wajib, ayo sholat. Sighatil amri ya, sighatnya perintah. Wa yambaghi ma'a sighatil amri. Sifatnya perintah. Li ashrin ay ba'da istikmal wa yudrabu lan den pukul darban kelawan pukulan ghairu mubarakin kang ora nglarakake wujuban kelawan wajib min man ing wong dzikira kang den tutur sapa man alaihi ing atase tinggal salat ay ala targa tegese ing atase tinggal salat wala qada anan senajan qada autaraka utawa tinggal sapa sobi syarton ing siji syarat min syurudi asange pira-pira syarate salat li asyrin krono umur 10 tahun ai ba'da istikmaliya tegese ing dalam sawise sempurnane asyrin lil hadis krono ana hadis as-sahihi kang sahih muru perintah sira kabeh asobiya ing bocah cilik salat kelawan salat idza balagha tatkala itu maka sapa sobi sab'asinin ing 7 tahun wa idza balagha lan tatkala itu maka sapa sobi 10 sinin ing 10 tahun fadribu mongko ngebuka sira kabeh alaiha ing atase sobi. Jadi ada 2 tingkatan mengajarkan anak untuk sholat. Pertama mulainya dari umur 7 tahun dan tamyiz, itu orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat beserta syarat-syaratnya sholat, dilaksanakan beserta syarat rukunnya. Yang kedua, tingkatan kedua itu ketika seorang anak itu sudah berumur 10 tahun, maka tingkatan perintahnya itu bukan hanya sekedar perintah. Apabila anak tersebut tidak mau menjalankan perintah, maka orang tua harus memukul anak tersebut. Tapi ghairu mubarrah, pukulannya tidak menyakitkan, karena sebetulnya dalam rangka untuk mendidik anak. Ya, ghairu mubarrahin. Jadi untuk mendidik anak. Kasaumin atoko
Kasaumin kaya poso atau koto kasaumin ito kotan kang kuat sapa sobi fa inau mongko sak temene kulen yu maruku den perintah sapa kulen bi kelawan fa inau mongko sak temene sobi yu maruku den perintah sapa sobi bi kelawan saum lisabin krana umur 7 tahun wa yudra bulan den pukul sapa sobi alai ing atase tinggal saum li asyrin krana umur 10 tahun kasolati kaya salat. Jadi bukan hanya perintah untuk puasa, untuk salat, puasa pun juga sama. Seperti puasa Ramadan ini, maksudnya dimaksud puasa ini puasa wajib ya, kalau puasa sunnah tentu tidak. Jadi puasa Ramadan itu juga harus diperintahkan kepada anak kita untuk belajar puasa ketika sudah berumur 7 tahun. Dia harus sudah mulai belajar puasa. Tapi kalau sudah umur 10 tahun, maka perintah itu juga sama dengan perintah sholat disertai dengan pemukulan yang tidak menyakitkan. Umpama anak sudah 10 tahun diperintahkan puasa, dia tidak mau puasa, maka harus dipukul ya. Dipukul tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Wa hikmatu dzalika utai hikmah mengkono-mengkono amr, hikmahnya apa? Orang tua kok diwajibkan untuk memerintahkan anaknya. Wa hikmatu dzalika utai hikmah mengkono-mengkono amr atamrinu iku apa tamrin? Tarim iku mendidik alal ibadah ing atase ibadah. Jadi tujuannya hikmahnya memang mendidik ibadah. Biar anak-anak kita itu terbiasa ibadah mulai sejak dini. Sehingga nanti kalau sudah besar itu sudah kemudian terbiasa dan bisa menjalankan ibadah tanpa ada beban ya. Ya ta'awad supaya biasa sapa sobiha ing ibadah. Wala yatruku mongko ora ninggal sapa sobiha ing ibadah. Wa bahasalan bahasa al-adrai sapa Imam Adrai fikine sohirin ing dalem bocah cilik kafirin kang kafir natako kang wis ngucap sapa sohir bi syahadataini kelawan syahadat loro. Ana ing satemene sohir yumaru iku den perintah sapa sohir bi sholati kelawan salat wa somilan poso wa bahasalan bahas alaihi ma ing atase wa yuhathulan gegere alaihi ma ing atase as-sholati wa saum min wari dharbin kelawan tanpa mukul liyu alifa drapuno terbiasa sapa sohir al khaira ing kebagusan ba'da bulughi dalam sawise balaghe sohir. Imam Al-Adhra'i menjelaskan bagaimana jika ada anak kecil itu bukan anaknya orang Islam, tapi dia anaknya orang kafir, yang mana anak tersebut sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka hukumnya kita sebagai orang Islam yang tahu bahwa anak tersebut sudah natoko bisyahadatain, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita juga dianjurkan untuk memerintahkan anak tersebut belajar sholat dan puasa. Tapi tidak disertai dengan pemukulan ya, sebagaimana anak kita sendiri tadi kalau sudah umur 10 tahun, jadi cuma diperintahkan atau diajak untuk sholat dan puasa, diajari untuk sholat dan puasa, agar supaya nanti ketika dia sudah besar, sudah balik, sudah bisa mandiri, dia sudah terbiasa dalam menjalankan ibadah dan kebaikan. Wa in aba al-qiyas dzalika intaha. Wa yajibulan wajib aidun halimane, wa yajibulan wajib aidun halimane alaman ing atas wong marang kang wis kliwat sapa man. Nahyu apa nyegah sobi minal muharramati sange pira-pira perkara kang den haramaken wa ta'limu lan ngulang sobi al wajibati ing pira-pira perkara kang wajib wa nawi lan sepadane wajibat min sairi syara'i zahirati saking bayane pira-pira saking min saking sekarine pira-pira syariat kang zahir
Walau sunatan lan senajan sunah kasiwakin kaya siwakan wa amruhu lan perintah sobi bidzalika kalawan mengkono-mengkono. Selain kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak-anak kita untuk sholat dan puasa, begitu juga kita kewajiban untuk melarang mereka melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi betul-betul mulai dididik dengan ajaran Islam. Apa yang dilarang Allah, maka anak-anak kita juga harus kita larang. Berjudi, minum-minuman keras, bertengkar, ghibah, itu kan al-muharramat ya. Makan sesuatu yang haram, minum haram, itu al-muharramat, menyakiti orang lain. Maka anak-anak kita juga harus kita ajarkan untuk itu, kita larang untuk melakukan itu. Bukan hanya sekedar puasa, sholat saja, tapi semua larangan Allah harus kita larang. Begitu juga wujubu ma marra alaman marra wa ta'limu al-wajibat juga ada lagi kewajiban untuk mengajarkan mereka terkait dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita wajib mengajarkan mereka al-wajibat wa nahwiya min sa'iri syara'il dhahirah walau sunatan. Semua ajaran-ajaran Islam itu harus kita ajarkan kepada anak-anak. Makanya kita itu punya kewajiban sebetulnya untuk mendidik anak kita itu dengan ilmu syariat, ilmu Islam, ilmu agama. Jadi kalau sekolah ya carilah sekolahan yang mengajarkan ilmu agama juga. Kalau umpama sekolahnya tidak mengajarkan ilmu agama, ya harus ada di luar sekolah belajar agama di diniyah atau di pesantren begitu. Jadi sehingga orang tua itu kemudian kewajibannya sudah dilaksanakan dan tidak dituntut oleh Allah nanti ketika anak itu kemudian tidak paham masalah agama. Makanya pendidikan yang paling penting itu sebenarnya pendidikan agama, pendidikan dasar gitu. Karena itu memang kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk mengajarkan kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh agama. Contohnya seperti siwak, wa amruhu bidzalika, memerintahkan anak-anak kita untuk membiasakan bersiwak, sikatan gigi dan lain sebagainya. Wala yantahi lan ora tutuk wujubu amri wujubu ma marra wala yantahi lan ora tutuk apa wujuba marra apa wujube perkara marra kang wis liwat apa ma'alaman marra ing atase wong marra kang wis liwat sapa man illa bibuluhi kejaba sebab balege sobi rasyidan halih wis pinter. Jadi kewajiban orang tua mendidik anak dengan ilmu agama itu kewajibannya tidak berakhir sebelum anak-anak kita sudah balik. Kalau sudah balik, sudah pinter, maka kewajiban itu sudah selesai. Kewajiban orang tua mendidik anaknya. Nanti bisa biar anak-anak yang meneruskan belajar secara sendiri pribadi. Tapi biasanya kita itu ya umumnya ya sampai umur-umur kuliah ya mendidik anak itu pasti orang tua membiayai itu. Jadi sampai kuliah, sampai menikah lah biasanya begitu. Kalau di umumnya di kita di Indonesia. Jadi sampai menikah baru kemudian orang tua lepas. Sebetulnya kalau melihat kewajiban secara syar'i, kewajibannya itu sampai balik. Tapi kemudian setelah balik orang tua masih mendidik anaknya, memperhatikan pendidikan anaknya itu malah lebih bagus. Malah lebih bagus sampai anak-anak itu sudah menikah, sudah mandiri dengan keluarganya sendiri. Fa ujratu ta'limi mongko utawi opahe ngulang utawa ngajar sobi zalika ing mengkono-mengkono syariat, ilmu syariat kal Qur'ani kaya Al-Qur'an wal adab lan ilmu adab fi maliku ing dalem
bondone asobi tsumma ala bihi mongko nuli ing atase bapak sobi tsumma ala bihi mongko nuli ing atase ibu sobi. Kalaupun pendidikan anak tersebut memerlukan biaya, maka biayanya diambilkan dari harta anak tersebut ketika anak itu mempunyai harta sendiri ya. Kalau tidak mempunyai ya dari bapaknya tentu yang berkewajiban, kemudian baru dari ibunya. Tambihun utawi kiku ana pekeling. Zakaro nutur apa sapa As-Sam'ani sapa Imam As-Sam'ani fi zaujatin shaghiratin ing dalam bojo kang cilik, bojo wadon kang cilik, zata abawaini kang anduweni wong tuwa loro, anna wujuba mamarra alaihima, anna wujuba mamarra ing satemene kewajibane perkara maro kang wis liwat apa ma'alima iku ing atase abawain fazauju mongko nuli bojo. Menurut Imam As-Sam'ani, bagaimana kalau ada seorang istri yang masih kecil dan dia sudah menikah? Siapa yang wajib memerintahkan istri yang masih kecil tersebut? Atau siapa yang mendidik mereka, yang berkewajiban untuk mendidik mereka terkait dengan ilmu agama? Maka Imam As-Sam'ani berpendapat tetap orang tuanya. Tetap orang tuanya. Baru kemudian kalau orang tuanya nggak mampu ya baru suaminya. Wa qadiyatu wujubi wa qadiyatuhu wa qadiyatuhu tawi qadiyah wa qadiyatuhu tawi qadiyah amr al wujubu iku wajib, wujubu dzarbiya iku wajibe mukul zaujah walau fil kabirati lan senajan ing dalam bojo kang wis gedhe. Jadi kalau 10 tahun ya tetap sebagaimana hukum awal, tetap dipukul ya kalau tidak mau menjalankan perintah sholat dan puasa. Kama kaya keterangan soroha kang jelasaken bi kelawan masapa Jamalul Islam sapa Syekh Jamalul Islam Al Bazri. Qala dawuh sapa Syekhuna wa utawi ma sarihun iku zahirun iku zahir ilam yukhsha lamun ora kuwatir sapa zaud an nusuza ing nusus ing muring-muringe zaujah wa atlaqalan mutrakaken sapa Az-Zarkasi sapa Imam Zakarsi an-nadba ing kesunahan. Wa awwalu wajibin utai kawitane perkara kang wajib hatta alal amri sehingga ing atase perintah bisurati kelawan sol kama qalu kama kaya perkara kama qalu kaya uli dawuh sapa ulama alal abai ing atase bapak tsumma alaman mongko nuli ing atase wong maro kang wis kliwat sapa man ta'limu yaiku ngulang al mumayyiz ana nabiyana ing satemene nabi kita Muhammad dan rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buisa iku den utus sapa nabi bima kata ing dalem Mekah. Pauli dalan den lahirake sapa Kanjeng Nabi Muhammad biya ing dalem Mekah wa dufina lan den pendem apa disareake sapa Kanjeng Nabi bil Madinah ing dalem Madinah. Wa matalan kapundhut sapa Kanjeng Nabi biya ing dalem Madinah. Pertama kali hal yang wajib kepada orang tua untuk mengajarkan anaknya yaitu terkait dengan termasuk yaitu terkait dengan Nabi kita, yaitu Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah. Dia diutus di Mekah, dilahirkan di Mekah, kemudian meninggal di Madinah dan disarekno di Madinah juga. Jadi salah satu yang harus diketahui oleh anak-anak kita, jadi kewajiban orang tua untuk mengajarkan itu salah satunya itu yang harus diajarkan ya, bahwa bahkan kalau di sini ya awalu wajibin pertama kali yang harus kita ajarkan, kita didik kepada anak kita yaitu harus dikenalkan kepada Nabi. Harus dikenalkan kepada Nabi kita. Nabi itu lahirnya di Mekah, diutus di Mekah, kemudian meninggal di Madinah, dikubur juga di kota Madinah. Nah, itu sudah. Sekarang kita menginjak ke syarat sholat ya, bab sholat syaratnya sekarang.
Paslon utai ki ku ana fasal suci fi syuruti sholati kang tetep ing dalem nerangaken pira-pira syarat salat asyartu utawi syarat iku ma iku perkara ya taqafu kang kandhek apa mal alai ngatasé masihatu sholati apa sae salat walaisa lan ora ana sapa apa syarat minha iku setengah saking salat wa qadimat lan den dhisikaken asyartu apa syarat ala kani ngareake ngatasé rukun li anak rota temen syarat awalun al aula iku kang kawitan iku al-aula iku kang luwih utama bitakdimi kelawan den dhisikake iki syartu krana utawi syarat iku ma iku perkara yajibu ang wajib takdimu apa dhisikaken syarat ala sholati ing atase salat wastimraruhu lan tetepe syarat fiha ing dalam salat. Syarat sholat. Syarat itu apa? Syarat itu adalah mayatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Sesuatu yang menjadi sahnya sholat. Jadi kalau syarat itu tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah tentunya. Nah, kenapa syarat sholat itu dijelaskan terlebih dahulu daripada rukun-rukun sholat? Karena memang syarat sholat itu adalah harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat. Dan harus terpenuhi ketika sholat itu dikerjakan sampai selesai. Jadi dia harus terpenuhi sebelum dan ketika ibadah itu dilaksanakan. Itu yang namanya syarat itu seperti itu. Maka dia harus didahulukan untuk dijelaskan, diterangkan dan harus terlebih dahulu harus terpenuhi syarat-syarat tersebut. Contoh suci. Syaratnya sholat itu harus suci. Maka ketika orang sebelum sholat dia harus keadaan suci dari hadis dan hadas. Ketika dia sholat syarat itu masih ada, harus tetap berada di dalam dirinya. Ketika sebelum sholat dia harus suci, ketika dia sholat juga harus suci sampai ibadah itu selesai. Sampai salam dia harus tetap suci dari hadas dan najis. Itu beda dengan rukun. Kalau rukun dia hanya dilaksanakan ketika sholat, sebelumnya tidak dilaksanakan. Tapi kalau syarat ini harus terpenuhi ketika sebelum menjalankan sholat. Surutus sholat utai pira-pira syaratnya sholat khamsatun iku 5 ahaduha utai salah sijine asyur khamsah toharatun at-toharatun iku suci anil hadasi saking hadas wa janabatin lan jinabah. Toharatun utawi toharo at-toharatu utai toharo lugatan ing dalem lugate an-nufatu iku bebersih wal khulusulan bersih minat danasi saking reget wa syarana ing dalem syara'i raful mani iku ngilangaken pancegah al-mutarattab kang den runtutake alal hadasi ing atase hadas awin najis utawa najis. Wal ulama utai kang kawitan ayat toharatu minal hadas tegese suci saking hadas. Al wudu iku wudu wa utawi al wudu bidomil wawi kelawan den domah wawune al wudu wawunya di domah istimalul mai iku nganggo banyu fi a'dha'in maksusatin ing dalem anggota kang khusus mufattatahatan kang den kawiti biniyati kelawan niat wa bi fathihalan kelawan den fathah wawune wadu ma iku perkara ya tawaddu kang dinggo wudu apa bihima. Wa kana lan ana ibtida wujubi apa kawitane wajibe wudu mabtidai wujubil maktubati iku sumertane kawitane diwajibake salat 5 waktu Lailatul Isra ing dalem wengine Isra Mi'raj. Syaratnya salat itu ada 5. Yang pertama adalah harus suci. Toharoh itu namanya. Suci dari hadas dan najis. Hadas itu berarti ada 2 ya, hadas kecil dan hadas besar. Berarti orang yang mau sholat itu harus suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan wudhu, kalau hadas besar itu dengan mandi besar. Kemudian dia juga harus suci dari najis. Baik itu pakaiannya harus suci dari najis, badannya, tubuhnya juga harus suci dari najis. Kemudian tempat dia sholat juga harus suci dari najis. Itu namanya toharoh anil hadasi wan najsi. Wudu
Kemudian wudu itu apa? Wudu al-wudu'u bidhamil wawi, wudu dengan didomah wawunya, wudu ya, wudu wawunya didomah. Itu istimalul ma'i fi a'dha'i mahsusatin, menggunakan air dengan menggunakan air pada anggota yang khusus yang dimulai dengan niat. Itu definisinya wudu menurut para ulama. Jadi wudu itu apa? Wudu adalah menggunakan air pada anggota tubuh yang khusus yang diawali dengan niat. Di anggota khusus itu kan seperti muka, tangan, kepala, kaki, itu anggota khusus. Air yang digunakan dibasuhkan ke anggota yang khusus tersebut. Dimulai dengan niat wudu. Wa bi fathiha, kalau wudu, lafadz wudu itu kemudian wawunya di fathah, dibaca wadu, berarti dibaca wadu, maka yang dimaksud bukan lagi menggunakan air di anggota yang khusus, tapi ma yatawaddau bi. Jadi sesuatu yang digunakan untuk wudu itu wadu, atau bisa dikatakan airnya itu berarti waduk namanya. Waduk ma yatawaddu bih. Wa kana ibtida'u wujubi ma ibtida'i wujubil maktubati lailatul Isra. Wudu pertama kali diwajibkan dalam Islam juga sama dengan pertama kali sholat itu diwajibkan, yaitu pada malam Isra Mi'raj. Jadi pertama kali diwajibkannya ya pada malam Isra Mi'raj, sama seperti sholat. Sholat kemarin kan ketika malam Isra Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Mulai itu juga umat Islam itu diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu. Nah, karena wudhu itu bagian dari syaratnya sholat, wudhu juga pada malam itu juga diwajibkan, mulai diwajibkan. Tapi kemarin sudah dijelaskan bahwa di subuhnya Lailatul Isra itu belum wajib menjalankan sholat subuh karena belum tahu bagaimana cara menjalankan ibadah sholat. Karena wudhu itu menjadi wajib ketika mau digunakan sholat. Kalau cuma digunakan untuk untuk baca Al-Quran kan tidak sunnah, dia menjadi sunnah ya. Karena membaca Al-Quran sunnah, wudhunya juga sunnah. Untuk hal-hal lain untuk sholat sunnah dan lain sebagainya. Wa syurutai pira-pira syarate wudu, ai syurutil wudu ka syurutil ghusli iku kaya pira-pira syarate adus. Khamsatun yaiku 5 ahadu utai salah sijine khamsa ma'ul mutlaqi yaiku ma'ul mutlak, fala yarfa'u moko ora ngilangaken al hadasa ing hadis, wala yuzilun ora ngilangaken an-nasa ing najis, wala yasulun ora hasil apa sairul thaharati apa sekarine pira-pira sesuci, walau masnunatan senajan sunah, illal ma'ul mutlak kejaba apa banyu kang mutlak. Wa utai ma'ul mutlaq iku perkok iku banyu yakau kang tumibo ale ing atase ma ismul mayu apa arane banyu bila qayyidin kelawan tanpa qayyid. Wa in rasahalan senajan nyampuri to ngrusoi min bukhar walau rusihalan senajan den kecampur min bukharil ma'i saking pira-pira luape banyu atau hiri kang suci al mugla kang den godhog. Awis tahlaka utawa sirno fi dalem ma al khalitu apa perkara kang nyampuri, au qayata utawa ngoyiti, au qayita utawa dingkoyiti apa ma bimuwafaqatil waqi kelawan nyocoki kahanan kama il bahri kaya banyu segara. Syaratnya wudu itu ada 5 sebagaimana syaratnya mandi besar. Yang pertama adalah menggunakan air mutlak, namanya ma'ul mutlak, bersuci dari hadas wudu maupun mandi besar, ataupun mensucikan najis, bersuci dari najis, menghilangkan najis-najis
meskipun hukumnya sunnah itu tidak sah kecuali dengan menggunakan ma'ul mutlak, air yang mutlak. Jadi semua bersuci menghilangkan najis itu semuanya harus menggunakan ma'ul mutlak, tidak boleh menggunakan air yang lain. Ya. Sekarang ma'ul mutlak itu apa definisinya? Ma'ul mutlak itu adalah ma yaqau alaihi ismul ma' bila qaidin. Jadi air yang dalam keadaan tanpa dikoyiti, ya, tanpa berubah, belum berubah namanya, masih murni, air murni lah. Ma'ul mutlak itu ya gampangannya air murni. Umpama air hujan ya air hujan masih murni. Umpama air sumber ya air yang masih murni, air sumur atau air apa gitu. Kalau di kitab lain ya manaba'a minar adhi wa nazala minas sama, jadi air yang nyumber dari bumi atau turun dari langit, itu ma'ul mutlak. Bi khilafi ma yudhkaru ila muqayyadan, beda dengan air yang ketika dia disebut dia harus diberi nama lain. Contohnya seperti ini, air teh ya, air teh itu namanya muqayyadan, atau air kopi atau air minuman yang lain yang sudah dicampur dengan sesuatu yang lain. Itu tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena sudah berubah dari kondisi awalnya. Air teh itu sudah berubah rasanya berubah, warnanya juga sudah berubah. Sehingga air teh itu hukumnya itu sudah bukan ma'il mutlak lagi. Ketika dia digunakan untuk bersuci maka tidak sah, meskipun suci ya. Air teh itu suci ya, suci, tapi tidak bisa menghilangkan najis dan hadas. Air teh digunakan wudhu tidak sah. Air teh kemudian digunakan untuk menyucikan najis juga tidak sah. Karena dia sudah ma'ul muqayyad, jadi air yang sudah berubah dari kondisi awalnya. Itu berubah dengan kalau teh itu kan berubahnya karena benda suci. Kalau berubahnya karena benda najis ya tentu malah najis. Tentu nggak bisa. Ghairu mustakmalin, syaratnya ma'il mutlak tadi ghairu mustakmalin kan durung tahu dinggo fi fardil toharoti ing dalam fardune sesuci min rafil hadasi bayane ngilangaken hadas asgharin kang cilik au akbarin utawa gedhe walau min tohrin hanafiyin lan sejajar saking sesucine imam wong kang nganut Imam Hanafi lam yanwi kang ora niat sapa Hanafi auso biyen utawa bocah cilik lam wis kang durung tamyiz sapa sobi li tawafin krana tawaf. Syaratnya air tersebut air itu tidak boleh kemudian air bekas dipakai untuk bersuci. Istilahnya tidak air yang mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah pernah digunakan. Jadi kalau ada air, umpama ada orang wudhu, kemudian di bawahnya itu dimasukkan di wadah lagi, dikumpulkan, lah maka air bekas wudhu itu sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu lagi, meskipun masih suci, masih bersih dan suci. Itu namanya air mustakmal. Jadi, air bekas digunakan untuk bersuci itu tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi. Karena itu namanya air mustakmal. Kecuali kalau air mustakmal itu sudah menjadi banyak, artinya 2 kolah lebih, maka tidak bisa menjadi mustakmal. Contohnya seperti kita umpama wudhu di tempat air yang besar.
tidak di keran ya. Kalau di keran kan airnya kan langsung dibuang. Kalau kita wudhu di kamar mandi yang ada tempat airnya besar, kemudian kita wudhu, airnya kembali ke tempat bak penampungan tadi. Airnya kembali, padahal air ini mustamal. Maka bagaimana hukumnya itu? Tidak apa-apa, karena dia lebih dari dua kola. Nanti juga dijelaskan di dalam ya. Jadi air mustamal itu kalau dikumpulkan jadi satu dan menjadi banyak, 2 kola lebih, maka dia kemudian menjadi suci lagi. Meskipun setelah itu dipisah-pisah lagi. Mama ada air mustamal karena kita umpama ya krisis air. Eman kalau setelah wudhu airnya dibuang. Maka air itu kemudian kita tampung, bekas wudhu, kita tampung, setelah banyak kita kumpulkan menjadi 2 kola. Maka air itu kembali menjadi tidak mustamal, menjadi tohir, mutohir namanya. Suci dan mensucikan. Ghaira mustamilin fi raf'i hadasin wa izalati najasin. Dan belum pernah digunakan untuk menghilangkan najis juga. Walau ma'fuwan anhu lan senajan ma'fu apa anhu najis. Qalilan halisidi. Jadi hala kaunil mustamal iku qalilan. Jadi yang tidak boleh itu kalau mustamalnya itu qalil, kalau kathir, kalau kulaten maka boleh aiduna kulaten. Fa'in jumia mongko lamun den kumpulaken al mustamalu apa banyu kang wis tau dienggo fa balagha mongko tumeka apa ma kulateni ing rong kula fa mutahhirun mongko iku suci kama lau jumia kama kaya perkara lau jumia lamun den kumpulaken sapa apa al mutanajis apa perkara najis fa balagha mongko kumpul apa mutanajis kulateni ing rong kula walam yataghara yang ora berubah apa najis. Wa in qala lan senajan sise ibadat tafriqi ing dalem sawise misah najis. Fa ulima mongko den kawruhi anal istimal ing satemene istimal satemene apa banyu mustamal iku layas butuh iku ora tetep apa mustamal ila ma'akilatil ma sujaba sumertane sithike banyu. Ai badang kisoli tegese ing dalem sawise pisahe ma'anil mahalil mustamali saking panggonan kang dengo. Nah, jadi air mustamal itu hukum air mustamal itu hanya terjadi pada air yang sedikit. Kalau airnya banyak maka tidak ada istilah mustamal. Maka air itu tidak bisa menjadi mustamal. Begitu juga dengan air yang najis. Air najis itu bisa suci sebetulnya, asalkan dia najisnya itu tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi ada air najis sedikit, kemudian dikumpulkan dengan air najis lain sehingga menjadi 2 kolah, maka air najis itu bisa menjadi suci. Syaratnya adalah air najis itu tidak berubah salah satu sifatnya. Warnanya, baunya, dan rasanya tidak berubah. Contoh seperti ini. Ada air satu bak kecil ya, air. Kena tai cecak, otomatis kan dia najis, meskipun tidak berubah, karena dia air sedikit. Meskipun kotorannya cecak itu tidak merubah kondisi sifatnya air tersebut, maka air tersebut menjadi najis karena dia kemasukan najis. Nah, seumpama najisnya sudah kita buang, air itu tetap najis karena dia sedikit. Ada lagi air yang lain juga begitu, kondisinya sama. Kemudian dari air-air yang ada yang najis tadi dikumpulkan lagi menjadi satu dan menjadi 2 kolah, maka kemudian air ini menjadi suci karena memang keadaannya tidak berubah sama sekali, artinya tetap bening, tetap bersih. Karena dia menjadi banyak, maka kemudian menjadi suci. Karena air yang sudah 2 kolah itu tidak bisa najis oleh umpama kena najis tidak bisa najis kecuali dia berubah salah satu sifatnya.
la yasbutu wa ba'da fi sholihi lan ing dalem sawise pisahe ma'anil mahalil mustamali saking panggonan kang den nggo walau hukman jenazen hukume kan jawaza kaya yen tong lewati apa mangki bel mutawaddi ing apa baune mutawaddi auruk batahi utawa dengkule mutawaddi wa in adalan senajan bali apa iku mahalau ing panggonane awin takola utawa ngale apa min yatin saking tangan min yadin li ukhra maring wenehe naam la yaduru orang bahayani fil muhaddis ing dalem wong kang hadas ing fusolul mai apa ngalihe banyu minal kafi saking epepe ila saati maring lengen wala fil junubi lan ora mbayani ing dalem wong kang junub apa ing fasoluhu apa pisahe minar rosi saking sirah ila nawi sadri maring umpamane dodo. Jadi kondisi air mustamal, air itu sudah dikatakan mustamal itu kalau airnya itu sudah pindah dari anggota yang dia sucikan. Contohnya begini. Air yang kita gunakan wudhu ketika kita taruh di muka, air itu ketika di muka itu hukumnya belum mustamal. Kalau dia sudah jatuh dari muka itu baru namanya air mustamal. Begitu juga air yang kita gunakan wudhu dari tangan, kemudian dia mengalir ke bau, itu juga belum mustamal, masih sah. Jadi air dari tangan sini telapak kemudian ke bau itu masih bisa digunakan untuk sesuci. Tapi kalau sudah lepas dari sini itu baru namanya air mustamal. Jadi maka ketika wudhu itu tidak harus kemudian semuanya satu anggota ini dibasuh semua dengan air keran, tidak. Umpama kok dari air diletakkan di tangan kemudian mengalir ke bau, maka itu juga boleh, belum mustamal namanya. Itu kalau contoh ketika wudhu. Mandi juga kalau mandi, justru kalau mandi itu lintas anggota. Kalau wudhu itu kan anggotanya kan per anggota ya, tapi kalau mandi itu kan satu tubuh ini kan anggota, satu kesatuan. Jadi air yang disiramkan dari atas, kemudian air itu turun ke dada, maka air yang turun ke dada ini belum mustamal, masih dihukumi sah, dihukumi sah. Belum mustamal, masih suci dan mensucikan. Jadi mustamal itu adalah air yang sudah terpakai untuk bersuci dan dia sudah pisah dari tempat di mana dia digunakan untuk bersuci. Far'un utawi iku ana pampangan, lawa dakhala lamun nglebuaken al mutawaddi sapa wong kang wudu ya dawu ing tangane mutawaddi bikosril wasli kelawan nejo basuh anil hadasi saking hadas awalan min dalem kawitane bikosdin kelawan sengaja badaniyatil junubi dalam sawise niat junub au taslisi wajhin utawa ngaping teloni sirah wajhil muhdisi sirah wong kang hadas au badal ghusratil ula utawa ing dalam sawise basuhan kang kawitan in qasada lamun nejo sapa wong al-iktisara ing nyendhek ale ing atase ghusratil ula bila niatin kelawan tanpa niat iktiraf bila niatil iktiraf kelawan tanpa niat apa iktiraf nyebok wala qasdi akhdil ma'lan ora nejo ngalap banyu ligorotin krono sejo ligorotin akhir krono sejo kang liya sora mongko dadi apa mak mustamalan iku banyu kang mustamal bin nisbati kelawan dinisbatake li ghairi yadi maring liyane tangane wong. Falahu mongko iku ayak sila bima fiha bagi sa'adat. Falahu mongko iku wenang kedue wong ayak sila apa yen to apa mbasuh sapa wong bima kelawan perkara fiha ing dalem fiha kang tetep ing dalem
Ing dalam apa iki? Lawat khala, saya ulang ya. Lawat khala lamun nglebuaken al mutawadi sapa wong kang wudu ya dawu ing tangane mutawadi bikos gusli kelawan nejo adus, anil hadasi saking hadas. Awalan ing dalem kawitane. Oh bukan awalan ya. Aula bikostin. Bikostil gusli kelawan nejo adus anil hadasi sang hadas aula bikostin utawa ora kelawan sejo. Ba'da niyatil junubi dalam sawise niat junub au taslisi wajhin utawa ngaping teloni wajah bawatil mutusi au ba'da ghuslatil ula utawa sawise ing dalem basuh kang kawitan in qasada al-iktisara lamun aja sapa wong al-iktisara nyendhek ale ing atase ghuslatil ula bila niat iktirafin kelawan tanpa niat iktiraf wala qasdi akhdhi ma'olan ora kelawan niat nejo ngalap banyu li waradin akhra krana seja liya sara mengko dadi apa mak mustamalan iku banyu mustamal binisbah kelawan dinisbataken li wiriyadi kemaring liyane tangane wong falahu ayaksila falahu mongko kedue wong iku mongko iku wenang kedue wong ayaksila apa yen to basa sapa wong bima kelawan perkara fiya ka tetep ing dalem anggota tubuh ya bima fiya kan tetep ing dalem yad bila niat iktirafin bila bagi sa'adat ya ing sekarine lengene wong. Jadi kalau ada orang wudu memasukkan tangannya ke dalam air biqasdil ghusli anil hadas, niatnya dia adalah qasdil ghusli anil hadas. Jadi kalau ada orang lau adkhalal mutawadi, orang yang mau wudu itu tangannya dimasukkan di dalam air yang sedikit ya maksudnya ya. Ada airnya, tangannya dimasukkan. Biqasdil wudu. Qasdil wudu. Aula biqasdin. Pada niatil junubi dalam niat junub. Dia setelah niat junub aula bi qasdin tapi biniatil junub au taslisi wajil muhdis, atau dia memasukkan air ke dalam air, ke tangannya ke dalam air itu setelah dia maksudnya mau membasuh mukanya untuk yang ketiga, atau yang pertama kalau memang dia mau membasuh mukanya itu niatnya memang hanya sekali. Bila niat iktirafin wala qasdu akhdil ma' li gharadin akhar, maka soro mustakmalan, maka air itu menjadi air yang mustakmal karena apa? Tangannya itu dimasukkan ke dalam air, maka menjadi mustakmal air itu karena dianggap air itu sudah digunakan untuk membasuh tangannya gitu. Lalu kalau ada orang memasukkan tangan ke dalam air yang airnya itu sedikit ya tentunya, dia wudu, maka air itu menjadi mustakmal karena dianggap sudah digunakan untuk mensuci ini, digunakan untuk mensucikan tangan. Kecuali air ini kemudian hanya kalau sudah mustamal, maka air ini hanya bisa digunakan untuk seluruh tangannya, lengannya gitu. Tapi kalau air ini digunakan selain anggota tangan, maka itu sudah dianggap mustamal dan tidak boleh. Karena dia sudah memasukkan ke dalam air, tangannya sudah dimasukkan itu. Jadi air itu dianggap sudah digunakan dibasuh untuk membasuh tangan. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Syaratnya lagi air mutlak selain tidak boleh mustakmal, maka dia juga tidak boleh mutaghayyir taghayyuran katsiran, tidak berubah dengan perubahan yang besar. Bihaitsu yamna'u itlaqa ism. Cukup.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.